sebenarnya kenapa aku punya teman luar bukan karena aku dari luar atau aku kuliah di luar atau kerja di luar, enggak. Tapi aku tadi di awal udah bilang kalau aku kenalnya di aplikasi online. Kenapa aku menggunakan aplikasi online? Itu kebetulan salah satu cara untuk belajar bahasa Inggris dari aplikasi. Kita nemu teman-teman yang native speaker gitu kan, dan kebanyakan yang aku nemuin itu adalah orang dari India. Tapi teman-teman perlu digarisbawahi di sini bahwa meskipun kita ketemu sama orang luar di aplikasi, tapi nggak menutup kemungkinan banyak banget hal-hal buruk yang teman-teman bakalan bisa dapatkan dari sana. Itu warning banget sih sebenarnya, karena kita nggak kenal orang di sana kan. Terus orang bisa aja bohong atau membuat atau memasang fake profil. Jadi teman-teman nggak harus percaya 100% dengan apa yang mereka katakan. Terus ada juga yang bakalan ngomong dirty word, jadi itu tuh bener-bener kayak gila banget sih. Terus ada juga yang selalu minta foto. Pokoknya banyak banget godaan-godaan dari aplikasi ini. Tapi uh, kalau selama aku menggunakan aplikasi online tuh banyak banget yang lebih ke badnya sih daripada yang welcome banget gitu ya. Maksudnya kayak satu visi atau satu frekuensi yang sama-sama pengen belajar, cuman 1, 2, 3 orang doang sih. Dan itu pun juga mereka udah pada hilang entah kemana. Itulah lika-likunya. Jadi teman-teman, di sini aku mau share aja ya. Tapi sebenarnya share-nya tuh bukan kayak aku udah tahu banget gitu. Tapi di sini buat teman-teman yang mau mengimprove bahasa, especially bahasa Inggris, juga boleh kok untuk bahasa yang lain boleh pakai aplikasi online. Aku pernah dapat statement dari salah satu dosen di kampus. Beliau mengatakan bahwa kalau misalnya kita pengen belajar bahasa, cara terbaik itu adalah ya kita terjun langsung ke tempat orang menggunakan bahasa itu sendiri. Misalnya nih, kita mau belajar bahasa Inggris, jadi kita harus ke negara atau ke tempat yang menggunakan bahasa Inggris itu sehari-hari gitu, supaya kita tuh juga bisa terbiasa, bisa latihan, bisa bisa pokoknya bisa jadi kebiasaan kita lah gitu. Jadi kita bisa belajar sambil latihan. Sama seperti bahasa Indonesia, kita nggak mungkin bisa kenal bahasa Indonesia, kita nggak mungkin bisa ngomong bahasa Indonesia kalau kita di lingkungan kita tuh bukan ngomong bahasa Indonesia kan. Dari lahir kita udah diajarin bahasa Indonesia sama orang tua kita, sama lingkungan kita ya kan. Bahasa daerah pun juga kita tahu karena lingkungan kita menggunakan bahasa tersebut. Sama halnya dengan bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris, bahasa Korea, Jepang, dan lain sebagainya, itu bisa kita pelajari lebih mudah ketika kita berada di lingkungan yang memang menggunakan bahasa tersebut. Tapi pemirsa, tapi teman-teman semuanya, karena kan mungkin teman-teman ada yang beranggapan bahwa kalau kita langsung terjun ke negaranya atau ke tempat yang menggunakan bahasa Inggris, contoh Kediri ya kan, kampung Inggris, terus kita nggak terkendala biaya, it's okay. Karena kenapa teman-teman? Itu dia salah satu tadi, aplikasi. Kita bisa menggunakan aplikasi. Kan ini sekarang udah era digital ya. Kita menggunakan smartphone kita ini untuk sesuatu hal yang baik. Jadi teman-teman bisa download aplikasi yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam berbicara. Misalnya nih teman-teman, aku nggak download di sini ya, ada di tempat aku satu, ada Duolingo. Duolingo itu aplikasi yang keren banget sih menurut aku. Di situ tuh kita bisa belajar bahasa Inggris, pokoknya bahasa apa aja yang kita pengen, di situ bisa dilatih. Bisa kita lihat peningkatan kita sudah sejauh mana. Pokoknya keren banget. Pokoknya teman-teman, di sini yang terpenting adalah bagaimana kita
mencari aplikasi yang memang cocok buat kita. Kadang juga kan ada aplikasi yang memang untuk belajar, tapi kadang kita bosan menggunakan itu, kayak nggak ada variasinya. Nah, aku rekomendasikan salah satunya adalah Duolingo. Nah, di sini juga teman-teman aku mau nunjukin ya, ada aplikasi juga yang namanya Airtrip. Airtrip ya. Aplikasi ini aku udah kenal lama banget sih, udah tahu lama banget, tapi baru download lagi karena itu bosan. Bosan terus pengen belajar juga. Di sini nih tampilannya kayak gini ya. Sebentar ya. Ini banyak banget teman-teman. Ini berasal dari negara mana aja, ada India, Korea, Turki. Pokoknya banyak banget. Terus di sini tuh kita bisa melihat nih, ada Singapura, ada Malaysia, terus ada Rusia. Pokoknya banyak banget teman-teman. Jadi bisa komen, terus bisa minta pertemanan nih, udah ada pertemanannya 9, ada notifikasinya 7. Kita buka ya. Nih, udah berapa hari nggak pernah buka, jadi kentara nggak sih? Nah, nanti aku liatin ya. Pokoknya ini tuh nanti kita buat konten. Kita buat konten apa sih yang mereka bahas, apa sih biasanya teman-teman di luar bahas ketika kita menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, selain dari Airtrip ini, aku juga punya lagi nih teman-teman, namanya aplikasi Friends. Iya nggak sih? Tunggu bentar ya. Nah, di sini nggak kayak Airtrip, kita nggak tahu negara mana aja, tapi orang yang tertarik sama kita dia bakalan ngechat kita, ya kan? Kita cuman bisa ngelihat dari sini nih, orangnya dari pencarian ini. Nih teman-teman, ini mau nanti nggak boleh di ini ya. Pokoknya kita dari sini lihatnya, kalau orang tertarik sama kita, mereka tinggal klik kita doang, habis itu udah ngechat kita gitu. Terus selanjutnya aku punya Interpulse. Jarang banget sih aku buka semenjak download karena cuman ketika bosan doang ya. Nah, kalau di Interpulse ini kita bisa ngeliat negaranya ya. Ini ada negaranya, ada nggak sih? Ya, ada. Kita bisa lihat dari benderanya. Jadi kita tahu, oh ini dari sini, dari sini. Ini ada juga nih dari Indonesia. Ada dari Turki, ada dari US, ada dari Kanada nggak sih di benderanya. Jadi teman-teman, ada dari Meksiko, ini banyak banget. Di sini kalau misalnya ada yang ngechat kita tuh bisa dilihat dari sini di pesan ya. Coba nih, ada nggak sih yang ngechat? Nah, ada 2. Jadi yang paling banyak itu dari Airtrip, karena aku emang seringnya pakai itu daripada aplikasi yang 2 ini. Itu doang sih yang aku punya untuk aplikasi belajar. Aku juga punya Duolingo, tapi Duolingo itu tuh kayak istilahnya kayak tes gitu kan, lebih ke tes, kayak ada soal, kemudian kita kerjain, bener apa salah nanti dijelasin ke bawahnya. Nanti ada komen-komen teman-teman yang kenapa kok bisa salah sih, nanti ada penjelasannya di komen, ini salahnya karena begini nih teman-teman. Pokoknya ada penjelasan di situ, kita bisa sharing ke teman-teman yang juga menggunakan Duolingo. Jadi itu worth it banget sih buat teman-teman yang mau belajar bahasa, ya kan? Oke, kayak udah panjang banget ya. Terima kasih banyak loh udah mau mendengarkan celoteh aku. Jangan bosan ya, kita sama-sama belajar aja di sini. Oke, mohon maaf atas segala kesalahan kata. Mohon maaf juga kalau krik-krik banget, teman-teman bisa skip videonya atau skip apa aja. Skip semuanya ya. Ini cuman buat improve aja kok ya. Jangan di ini ya. Jangan di apa sih namanya? Gak apa-apa lah. Oke, it's okay to be okay. It's okay to not be okay. Jadi teman-teman, kita sama-sama belajar ya.
And terima kasih banyak udah menonton sejauh ini, kalau ada yang menonton sampai sejauh ini. Oke, jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman suka sama video ini, boleh tuh di like, comment, and subscribe. Tapi nggak apa-apa deh kalau nggak mau subscribe, karena emang nggak berfaedah banget. Tapi nggak apa-apa lah, ini kan cuman sebagai wadah untuk ngomong, untuk pede. Bodo amat mau orang ngomong apa, teman-teman, kita punya hak untuk berekspresi, ya nggak sih? See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.